pada masa Nabi Adam alaihissalam ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah agar kiranya diberitakan siapa yang menjadi jiran, menjadi teman terdekatnya nanti di surga. Lalu Jibril mengabarkan, wahai Musa, ketahuilah Tuhanmu berfirman bahwa sesungguhnya yang menjadi jiranmu nanti di surga adalah Fulan bin Fulan, alamatnya di sini. Untung nggak nanya Ayu Ting Ting. Kalau Musa nanya Ayu Ting Ting, ketemu pasti alamatnya palsu. Nabi Musa berangkat sesuai petunjuk dari Allah melalui Jibril. Ketemulah di pinggiran kota Mesir, jauh, berada di tepi hutan, padang rumput yang sangat luas, menghijau. Nabi Musa kemudian bertamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dijawab, dua kali gak dijawab, ketiga kali baru dijawab, Waalaikumsalam. Terbukalah pintu rumah itu, lalu keluarlah seorang anak muda yang begitu tampan parasnya, putih bersih. Wahai Tuhan, apakah Tuhan yang tadi memberi salam? Ya. Apakah Tuhan tidak bertamu ke rumah saya? Apakah Anda ini seorang bernama Fulan bin Fulan? Ya. Akulah jika yang dimaksudkan. Kalau mengikuti petunjuk Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar ini alamatku. Baik Tuhan, silakan masuk. Musa berkata, ada alas tempat duduk yang terbuat di rumah itu, sedang dindingnya bisa melihat orang yang di dalam dan orang yang di luar saling melihat karena saking jarangnya dinding-dinding rumah itu. Lalu Musa duduk. Nabi Allah Musa duduk. Ketika duduk dia terheran. Si pemuda tadi bukan bawain cangkir berisi teh manis atau kopi pahit, malah dia menggendong seekor babi. Babi tadi dia gendongnya, dibawanya ke belakang, dia mandiin babi tadi. Musa mengintipnya, ini anak muda kok bukannya malah nimpalin saya, bukan malah menjamu saya, malah bawa babi. Lalu babi tadi dilihatnya oleh Musa alaihissalam, itu dimandiin sama anak muda tadi. Setelah dimandiin, kemudian dikeringkan badannya, dibawa lagi, dan dibawa lagi ke bilik tadi. Pikirnya Nabi Musa ini akan bawa sajian. Ternyata yang kedua, babi ini yang gedean di bawah. Kalau yang tadi lebih kemerah-merahan, lebih kecil, lebih putih, bersih, yang ini agak sedikit lebih kehitaman, sedikit kelihatan lebih tua. Nggak berpikir macam-macam Nabi Musa, tapi dia lihat anak muda tadi mandiin lagi, sama dengan tadi perilaku, lalu ditaruhnya. Dan kemudian anak muda itu baru menghampiri Nabi Musa. Maaf Tuhan, kalau sikapku tadi berlebihan dan tidak mensejahterakan Tuhan, silakan Tuhan, apa adanya, kau minum yang aku siapkan. Hai anak muda, dari tadi aku lihat engkau itu seperti sendirian, tapi aneh perilakumu. Dibilang oleh Allah engkau hidup bersama ayah dan ibumu, tapi dari tadi aku tidak lihat ayah dan ibumu. Wahai Tuhan, kalau Tuhan ini mengenal yang namanya Musa di Mesir sana, seorang nabi dan rasul Allah yang karena umatnya banyak memusuhi dia dan ingin membunuhnya, lalu Allah hukum menjadi binatang-binatang melata, ya aku kenal Tuhan ini sesungguhnya siapa? Akulah Musa, Rasulullah. Akulah Musa, Rasul Allah yang kau maksudkan. Si anak muda tadi terbengong dan kemudian melanjutkan, wahai Tuhan Musa,
wahai Tuhan Rasul, apa sungguhnya yang Allah kehendaki sehingga engkau datang ke rumahku yang jelek ini? Tidak. Karena aku berkata kepada Tuhanku dalam doa, agar aku diberikan petunjuk siapa yang menjadi jiranku, menjadi tetangga terdekatku nanti di alam surga. Melalui Jibril ditunjukkanlah engkau namanya dan alamat. Aku balik bertanya, kemana ayah dan ibu? Seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan tadi lihat babi yang aku bawa, yang aku mandikan, yang aku bersihkan. Ya, aku lihat 2 ekor babi yang berbeda. Yang satu lebih muda, lebih kecil, lebih parasnya cantik dibanding yang kedua. Dialah ayah dan ibu. Yang pertama adalah ibuku dan yang kedua adalah ayahku. Ayah dan ibuku adalah orang yang berkhianat sehingga Allah murka karena ingin membunuhmu. Keingkarannya kepadamu sebagai Rasul, maka Allah azab dan ayahku menjadi babi. Tuhan Musa, karena doamu dikabulkan sama Allah, maka permohonanku agar dia kabulkan. Bagaimana engkau bermohon? Aku mohon, kalau aku menjadi jiranmu nanti di surga, aku tidak akan mau, tidak akan rela masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ayah dan ibuku berhaka kepadamu, yang durhaka kepada Allah. Maka pasti dia akan masuk neraka. Aku lebih rela bersama ayah dan ibu. Musa kemudian berdoa. Jibril menyampaikan kembali, wahai Musa, Tuhan berfirman, sesungguhnya anak muda ini masuk ke surga karena baktinya kepada ayah dan ibunya. Sampai ayah ibunya menjadi seekor babi pun tetap dia rawat. Dan bagaimana ayah ibunya bisa masuk surga? Karena bakti anaknya. Maka ayah ibunya sudah terjaminkan terhapus dosa-dosanya karena bakti anaknya. Nah, satu lagi cerita, seorang anak sedang tidur di beranda masjid Rasul. Rasul diberitakan kembali, ini kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dalam kisahnya Ibnu Abbas menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwasanya seorang anak muda remaja, kalau bilang sekarang sedang usia SMP, dibangunin karena atas perintah Jibril, ya Allah merintahkan kepada Jibril sampaikan kepada Muhammad, bangunkan anak muda. Lalu Jibril cerita, anak muda itu lagi mimpi. Rasul melihat anak muda tadi kelihatan sedang bergumam-gumam. Lalu dibangunkan, wahai anak muda, bangun. Sebentar lagi sholat asar. Anak muda tadi merunduk karena malu sama Rasul, tidur di beranda masjid. Maaf ya Rasul, sudah tidak apa-apa, tidak apa. Kamu saya lihat lelah sekali. Namun di dalam tidurmu kau kayaknya mimpi indah. Ceritakan kepada aku. Ceritalah si anak muda tadi. Kalau si anak muda tadi dibawa oleh seberkas sinar yang berbicara, lalu dibukakanlah sebuah gerbang yang sangat megah, sangat indah, masuk dengan banyak sambutan dari wanita-wanita yang sangat cantik, permadani yang begitu indah. Saat aku terlebut melihat itu semua, takjub ya Rasul. Sinar tadi pun berkata, kenapa engkau takjub? Inilah kebesaran Tuhan. Bukankah engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu ketika di dunia? Maksudnya apa? Bukankah engkau rajin membaca Al-Quran? Ketika engkau rajin membaca Al-Quran, hanya satu tujuanmu, bahwa engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu. Benar. Kalau begitu, ayo ikut tadinya. Ada di akhir cerita ini bahwa si anak muda ketika diajak oleh suara di balik sinar tadi bertemu dengan Tuhannya, tidak pernah bertemu karena hanya suara saja. Si anak muda bukan bertemu dengan Tuhan, tapi bertemu dengan ayah dan ibunya di surga. Apa yang mengantarkan ketemu ayah ibunya di surga? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kita mendapatkan pahala mengikuti bacaan Al-Quran. Kita juga mendapatkan rahmat ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kejarlah sholat berjamaah. Kejarlah sholat berjamaah di mana? Jangan tidak berjamaah. Berlipat ganda.
10 kali lipat di bulan Ramadan. Satu huruf Al-Quran. Siapa yang udah 30 juz? Tadarus. Masya Allah. Sadiza. Ahwat yang 30 juz sudah. Namun maksud saya, jangan sampai santri Darul Arqam tidak banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena satu huruf Al-Quran berapa pahala? Alokasi 10 pahala, karena 10 kebajikan. Sebenarnya 10 kebajikan. Satu kebajikan, satu pahala. Gitu. Dilipat gandakan menjadi 10. Jadi berapa? 100. Kalau 1000 huruf kita baca semalaman, nggak usah semalaman, habis tarawih kita baca 1000 huruf, berarti 100 kali 1000 huruf berapa? Ya, nah ini dia cara kita berbakti sama orang tua kita. Perbanyak baca Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz, itu nilainya sama dengan zikrullah. Maka kalau habis sholat zikir, kemudian ada yang kultum, zikir ada yang kultum, itu nilai pahala sangat besar. Maka jangan sia-siakan perintah dari muslim yang baik-baik, sama saja dengan perintah orang tuamu di rumah. Ayo kita lanjutkan salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya bermohon kepada Allah turunkan ridhonya kepada orang tua Anda, dilimpahkan rahmat dan rezekinya, sehingga menuangkan rezekinya itu untuk pembiayaan pendidikan kalian semuanya di pesantren Muhammadiyah. Dan Allah limpahkan rahmat dan rezekinya kepada kalian semuanya. Allah berikan kecerdasan otak kalian, Allah berikan kejernihan kalian, dan Allah lapangkan kalian dalam berpikir dan menghadapi persoalan, sehingga anak-anak ya, di depan saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, berbakti pada ayah dan ibunya, berguna bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Nasrullah fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.